Kita menemukan ada beberapa foto. Pertama, motor itu dikatakan bahwa motor itu dalam keadaan baik-baik aja. Tapi kami menemukan adanya motor itu luka rusak di sebelah kanan. Rusak di sebelah kanan, beset-besetan dan sebagainya. Lalu kami juga menemukan foto daripada korban, juga kebanyakan lukanya ada di sebelah kanan. Maka kami yakin bahwa jatuhnya peristiwa itu ada di sebelah kanan. Lalu terkait adanya baut itu adalah baut yang ada di lampu jalan kami menemukan itu ada sedikit daging yang menempel. Jadi seperti adanya peristiwa kecelakaan. Pasca dirilisnya film Pina sebelum 7 hari berdampak sangat luas dalam masyarakat. Kasus meninggalnya sepasang kekasih Pina dan Eki pada tahun 2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon kembali diungkap. Dalam putusan tersebut, 8 orang dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, serta 3 orang dinyatakan DPO. Pro dan kontra terhadap film tersebut tidak terelakkan. Bahkan kemudian produser film tersebut sempat dilaporkan ke pihak berwajib Bareskrim Polri dengan alasan film tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Timbul polemik yang terus berkembang hingga saat ini, pertanda masyarakat sangat peduli dengan kasus tersebut. Apakah mereka berdua korban pembunuhan ataukah korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana pihak kepolisian sempat merilis pertama kali? Andaikan mereka berdua adalah korban pembunuhan, siapakah pelakunya? Apakah para terpidana baik yang sudah keluar yaitu Sakatata maupun 7 orang terpidana lainnya yang sampai saat ini masih mendekam dalam penjara dan 3 orang DPO adalah pelaku sebenarnya atau ada pihak-pihak lain? Akankah kemudian mereka dapat melepaskan diri dari jeratan hukum yang telah melilitnya sebagaimana putusan pengadilan atas diri mereka? Di sisi lain, penyidik Polda Jawa Barat telah dengan mudahnya menghapus status DPO atas 2 orang diantaranya. Kasus Pina Cirebon ini telah menjadi topik trending, baik dalam masyarakat maupun dalam jagat maya. Semua stasiun televisi seperti berlomba-lomba sebagai yang pertama memberitakan dalam mengupas tuntas kasus tersebut. Banyak kalangan, terutama para mantan aparat, penegak hukum, mantan penyidik, bahkan mantan Kabareskrim sampai mantan Wakapolri sampai dengan ahli Kapolri, akademisi sampai ahli forensik dijadikan narasumber untuk menyoroti penyelesaian kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam. Berbagai pendapat bermunculan atas kasus yang terjadi 8 tahun silam. Di antaranya dugaan kecurigaan dalam penyelesaian kasus dimaksud utamanya pada saat proses penyidikan hingga penjatuhan pidana terhadap para terduga pelaku, baik yang sudah selesai menjalani pidana maupun masih menjalani pidana seumur hidup. Muncul keraguan atas objektivitas pengungkapan kasus tersebut, mengingat adanya peran dari orang tua salah satu korban yang kebetulan adalah seorang anggota kepolisian dalam pengungkapan kasus dimaksud dimulai dari proses pelaporan maupun penangkapan terhadap para tersangka yang sekarang telah menjadi terpidana. Begitu pula muncul dugaan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak dilakukan dengan menggunakan metode scientific crime investigation, yaitu suatu metode penyelidikan atau penyelidikan kejahatan yang dilakukan secara ilmiah dengan dukungan berbagai disiplin ilmu, baik berupa ilmu murni maupun ilmu terapan. Padahal selama ini pihak penyidik dalam hal ini Polri telah selalu berupaya agar dalam setiap penyelidikan ataupun penyidikan terkait penegakan hukum suatu perkara pidana tidak hanya berdasarkan upaya pembuktian yang bersifat konvensional semata-mata, namun juga berdasarkan nilai-nilai keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai akhirnya muncul keberanian dari para terpidana untuk buka suara bahwa mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya. Mereka dipaksa mengaku sebagai pelaku dengan alasan pada saat mereka diperiksa dilakukan dengan tekanan, paksaan, ancaman, dan terpaksa mengikuti skenario penyidik.
Terhadap mereka juga dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yang secara kebetulan adalah orang tua salah seorang korban. Demikian pula muncul kesaksian yang cukup kontroversial dari seorang yang dianggap sebagai saksi kunci bernama Aep dengan pengakuan sebagian terpidana adalah pelakunya, sehingga berujung pada penangkapan terhadap para terpidana. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang bersangkutan juga memberikan kesaksian melihat keberadaan Peggy Setiawan bersama-sama dengan para terpidana. Keterangan inilah yang kemudian memunculkan masalah baru, kasus salah tangkap terhadap Peggy Setiawan oleh penyidik kepolisian Polda Jabar. Meskipun kemudian penetapan tersangka dan penahanan ini dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum melalui putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Peggy dibebaskan kembali. Publik dibuat ragu atas keterangan saksi Aep ini, bahkan menimbulkan dugaan keterangannya adalah palsu. Patut dipertanyakan motif sebenarnya Aep memberikan kesaksian yang telah memberatkan para terpidana, mengingat saksi dengan sebagian terpidana telah ada permasalahan sebelumnya. Secara juridis formal terhadap para terpidana, kasus Pina Cirebon telah selesai dengan adanya putusan pengadilan, baik dari pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Cirebon sampai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dilakukan eksekusi kepada para terpidana. Bahkan salah seorang terpidana Saka Tatal yang telah selesai menjalani pidana dan saat ini telah bebas dan keluar dari penjara, dalam arti bahwa terhadap para terpidana tersebut sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dilakukan untuk melawan putusan tersebut. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal ini mengatur adanya suatu upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana ahli warisnya untuk membebaskan dari jerat hukum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Permintaan peninjauan kembali ini bisa diajukan karena adanya beberapa hal, di antaranya ada bukti baru atau nopung, adanya beberapa putusan yang saling bertentangan, maupun adanya kekeliruan dalam putusan. Ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ini merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang terjadi pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan berkaca kepada kasus Sengkon dan Karta. Dalam pemeriksaan di kepolisian, terpidana Sengkon dan Karta yang keduanya merupakan petani mengalami penyiksaan fisik dengan tujuan agar mereka mengakui perbuatan yang telah disangkakan oleh penyidik, sehingga pada akhirnya mereka divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Meskipun bukan mereka pelaku yang sebenarnya, hal ini baru terungkap saat keduanya menjalani pidana penjara tersebut setelah adanya pengakuan dari salah seorang terpidana dalam kasus berbeda. Dasar pengakuan inilah kemudian dijadikan sebagai bukti baru atau nopung dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang akhirnya membebaskan mereka berdua dari jeratan kasus tersebut. Demikian pula halnya dengan kasus Pina Cirebon ini, di mana ada dugaan para terpidana bukanlah pelaku sebenarnya dari kasus tersebut. Mereka telah buka suara dengan mengatakan telah mengalami siksaan, intimidasi, dan paksaan pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Pasal 263 ayat 1 KUHP ini pula yang dapat dijadikan pintu masuk bagi mereka terpidana kasus Pina Cirebon untuk membebaskan dari jerat hukum atas putusan yang menyatakan mereka telah berbukti bersalah sehingga mereka harus menjalani pidana penjara. Untuk itulah kemudian para terpidana melalui kuasa hukumnya berupaya mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Akankah kemudian mereka berhasil untuk membebaskan dari jerat kasus hukum Pina Cirebon sebagaimana Peggy Setiawan yang telah berhasil bebas melalui putusan persidangan pra-peradilan?
Sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana atas nama Saka Tatal melalui kuasa hukumnya dijadwalkan akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024 nanti. Pihak Pengadilan Negeri Cirebon telah menunjuk majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim yang akan memeriksanya. Tentunya majelis hakim ini berbeda dengan majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara terdahulu dengan tujuan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sehingga diharapkan pemeriksaan ini benar-benar objektif. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran dari pihak kuasa hukum pemohon yang tetap meminta agar pemeriksaan persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka untuk lebih transparan terkait jalannya persidangan maupun hasilnya, mengingat kasus Pina Cirebon telah menjadi perhatian publik nasional dan bahkan internasional. Semangat Saka Tatal, saya Omen O, begitulah kura-kura.